Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kematian mahasiswi kedokteran yang melanjutkan studi di Universitas Diponegoro masih meninggalkan tanya, apakah dipicu perundungan atau kelebihan obat pereda nyeri. Ditinggal menikah, seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Semarang bongkar rumah suami siri di Pati. Belasan siswa pingsan saat mengikuti upacara kemerdekaan di Boyolali. Hendak melepas rindu saat tiba di tanah air, seorang TKW di Pati malah melepas amarah. Ia membongkar rumah suami sirinya karena pria itu menikahi perempuan lain. Padahal rumah itu dibangun dengan uang hasil jerih payahnya senilai 250 juta rupiah. Rumah di desa Tertek, Kecamatan Puncak Wangi, Pati hancur dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Semarang yang sakit hati karena suami sirinya menikah dengan perempuan lain. Beberapa tahun sebelumnya, Karsini mengirimkan uang 250 juta rupiah dari hasil kerjanya sebagai TKW untuk dibangun rumah di atas tanah Sumadi. Rencananya rumah itu akan ditinggali bersama. Namun nasib berkata lain. Saat Karsini kembali ke tanah air, ia mendapati Sumadi sudah menikah dengan perempuan lain. Ia pun meminta uangnya dikembalikan, tetapi Sumadi menolak. Akhirnya keduanya sepakat untuk membongkar rumah tersebut. Karsini pernah menjalin cinta dengan Mas Sumadi sampai membuat rumah tembok Sumadi bin Mani. Itu minta uang 200 sampai 100 dari Sumadi. Nah, Sumadi mengatakan kalau lebih baik diminta 100, lebih baik rumah dirubuhkan aja. Artinya ini Pak ya, merubuhkan rumah itu sudah kesepakatan kedua belah pihak ya Pak? Sudah kita dua Mas, dua-duanya sudah sepakat dan tanda tangan ya. Kesepakatan itu disaksikan oleh pihak desa dan keduanya berjanji tidak akan saling menuntut di kemudian hari. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang penjual motor bodong lintas provinsi ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 unit motor tanpa disertai dokumen resmi. Warga desa Pelosok Kecamatan Jati Kudus ini ditangkap lantaran terlibat dalam jual beli motor bodong lintasan provinsi. Dari tangan Agus Susanto, polisi menyita 8 unit motor tanpa dokumen resmi. Motor-motor yang ia dapatkan dari seseorang asal Jawa Barat ini kemudian dijual di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, motor yang dijual pelaku ini tidak memiliki dokumen yang sah. Selain itu, nomor rangka dan mesin motor tak sesuai dengan dokumen. Pada saat kita cek di rumahnya AS ini, kita menemukan ada 8 motor ini, ya, 8 motor ini. Di mana motor yang ada di dalam yang ada ini nopolnya itu tidak sesuai dengan STNK yang ada dimiliki ataupun kita amankan dari si AS ini. Bisnis ilegal telah dijalankan pelaku sejak 2021 lalu. Ratusan motor yang pelaku jual dengan keuntungan 500.000 hingga 1 juta rupiah per unitnya. Pelanggar hukum tahu nggak Mas? Tahu ya? Tahu. Punya motor bosen. Pelaku dijerat pasal 480 atau 481 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Sungguh tega, bayi perempuan dibuang di pinggir jalan desa Randu Gunting, Kabupaten Semarang. Diduga bayi perempuan baru dilahirkan karena tali pusar masih menempel. Nek ngelahirin di bidan nggak mungkin. Iya, maksudnya buangnya itu dipikir. Bayi ini sungguh malang. Ia ditemukan pelajar sekolah di pinggir jalan desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Para pelajar itu kemudian melapor ke warga dan barulah bayi perempuan ini ditolong dan dibawa ke Puskesmas Bergas. Saya amankan bayi itu karena masih hidup. Saya suruh bawa ke tempat warga karena itu di rumput-rumputan
tangannya sudah digigit semut. Maka saya bersihkan dulu. Setelah itu kita telepon sama Pak Kadin, itu kan ketemu juga Pak Hono tadi, terus kita bawa ke sini langsung ke Puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, bayi ini baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Polisi berupaya mencari pelaku yang membuang bayi dengan memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di sekitar lokasi pembuangan bayi. Jadi untuk anggota Reskrim saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari siapa orang tua dari bayi tersebut. Saat ini bayi dengan panjang 45 cm dan berat 2,4 kg ini masih berada di Puskesmas Bergas dengan kondisi sehat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Komplotan pencuri lintas provinsi yang beraksi di Klaten ditangkap polisi. Satu pelaku yang berusaha kabur ditembak di bagian kaki. Selain di Klaten, komplotan itu juga beraksi di Bali, Surabaya, dan Kebumen. Jayatudin dan Suharyanto ditangkap polisi karena mencuri 22 unit AC di proyek pembangunan gedung Poli RSUD Bagasuwaras Klaten. Jayatudin ditangkap di Bekasi dan Suharyanto ditangkap di wilayah Purwodadi. Polisi menembak kaki Suharyanto karena mencoba kabur. Pencurian itu terjadi pada 28 Juli lalu. Para pelaku berpura-pura sebagai pekerja proyek. Mereka membawa mobil pribadi dan diparkirkan di dekat ruang penyimpanan AC. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku merupakan komplotan pencuri yang juga beraksi di Bali, Surabaya, dan Kebumen. Polisi saat ini masih mengejar dua pelaku lain yang kabur. Para tersangka ini berpura-pura sebagai pekerja proyek menggunakan kendaraan roda 4, masuk secara bergantian, lalu parkir di dekat ruangan penyimpanan barang-barang AC yang selanjutnya mengambilnya untuk dibuat, dimasukkan, dan pergi meninggalkan lokasi. Motifnya adalah terkait ekonomi, jadi hasil pencurian dijual untuk keperluan sehari-hari. Polisi menyita barang bukti belasan unit AC, dokumen, hingga satu mobil. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.